Tema pembahasan kita mengenai Yesus adalah anak Allah ya teman-teman. Nah, yang merupakan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah atau Elohim itu sendiri. Nah, pertama-tama kita lihat firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 17 ya. Dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu di Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Lalu dalam Markus 3 ayat 11 ya, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Elohim. Selanjutnya dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim ya. Juga di dalam Lukas 10 ayat 36, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Elohim, karena aku telah berkata, aku anak Elohim. Yesus mengaku sebagai anak Allah atau Elohim, dan dia dianggap menghujat Elohim ya, dan disalibkan. Mengapa dianggap menghujat Elohim? Seperti kita tahu, kebanyakan orang Muslim ya berpikir kalau Allah punya anak berarti Allah punya istri, ya kan? Tapi ini berbeda karena dalam kebudayaan Yahudi, pengakuan sebagai anak Allah artinya itu menyamakan diri, ya, menyamakan diri dengan Allah, teman-teman. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33 ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Tuh ya, menyamakan diri. Kalau Yesus mengaku sebagai Allah atau Elohim atau anak Allah, apakah itu bukti bahwa dia betul-betul Allah? Ya memang, siapapun bisa mengaku seorang jutawan, miliarder, padahal tidak punya uang, ya. Seorang direktur, padahal hanya karyawan biasa. Yesus mengaku sebagai anak Allah dan dia rela mati di atas kayu salib untuk pengakuannya itu. Dan dia tidak menarik pernyataannya sebagai anak Allah untuk membatalkan hukuman tersebut, ya. Jika Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, maka ada dua kemungkinan ya mengenai pengakuan tersebut. Satu, pengakuan itu benar, berarti dia benar anak Allah atau Allah ya. Pengakuan kedua itu tidak benar, berarti mempunyai tiga kemungkinan, teman-teman. Kalau pengakuan itu tidak benar, satu, dia tahu pengakuan tersebut tidak benar, berarti dia berdusta, dia pendusta. Atau dua, dia orang tolol, mengaku untuk sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, dia tidak tahu pengakuan tersebut tidak benar, berarti dia gila. Jadi total ada 4 kemungkinan mengenai siapa Yesus sesungguhnya. 1, pendusta. 2, tolol. 3, gila. 4, dia benar-benar anak Allah. Bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu ya. Jika dia pendusta, di dalam Alkitab dia itu sering mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal ya, seperti di Matius 17 ayat 27. Nah, dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau,
Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Perkataan ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk membayar bea bait Elohim. Dan itu terjadi, ya. Selanjutnya di dalam Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Elohim dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, nubuat yang diucapkan Yesus ini, ya, tidak masuk akal, karena gempa sebesar apapun itu tidak mungkin menyebabkan hingga tidak ada 2 batu saling bertumpuk. Tetapi perkataan ini menjadi kenyataan, yaitu pada waktu pasukan Romawi menyerbu Yerusalem, ya kan? Bait Elohim yang dibuat oleh Raja Salomo tersebut dibakar. Dan pada saat dibakar, dinding yang berlapis emas tersebut mencair masuk ke sela-sela batu. Nah, untuk mendapatkan emasnya, dipecahkan batu-batu tersebut menjadi kepingan-kepingan yang kecil. Nah, sehingga apa? Nubuat tersebut nyata terjadi, teman-teman, ya, untuk mengambil emasnya tadi. Apakah dia pendusta? Tidak pernah ada saat dimanapun dia berdusta. Dia berbicara secara benar, tidak peduli untuk itu dia harus dibenci, bahkan dibunuh, ya. Nah, sekarang kemungkinan kedua, jika dia orang tolol, ya. Yesus itu sering dijebak oleh para tokoh agama yang memusuhi dia, dan dia tidak pernah bisa dijebak, tidak pernah kalah berdebat, seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 17 sampai 22. Orang-orang Farisi mencoba menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka membawa orang-orang Herodian, ya, yang sangat pro pemerintahan Romawi. Nah, mereka ingin menempatkan Yesus pada posisi yang terjepit. Perlukah membayar pajak kepada kaisar? Pertanyaan yang sederhana ini memiliki dampak begitu besar, teman-teman, yaitu jika Yesus menjawab perlu, ya kan, maka dia akan dihina dan dicemooh orang banyak karena dianggap ada di pihak penjajah Romawi, gitu. Tetapi jika Yesus menjawab tidak perlu, maka dia akan ditangkap karena dianggap pemberontak, ya, terhadap kebijakan pemerintahan Romawi. Nah, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, tetapi Yesus itu mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang, ya, untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Elohim apa yang wajib kamu berikan kepada Elohim." Nah, mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Selanjutnya dalam Yohanes 8 ayat 7, diceritakan itu ahli-ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi itu membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yang menarik, dikatakan bahwa mereka membawa perempuan ini untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus, gitu ya. Nah, Yesus yang suka bergaul dengan orang-orang berdosa, yang sepertinya
lebih memihak orang-orang miskin dan sangat kritis terhadap orang-orang kaya, bahkan juga mengkritik pemimpin-pemimpin agama. Ya, ini tentu saja menjengkelkan pemimpin agama tersebut ya. Nah, selain itu, Yesus ini kelihatannya juga seperti tidak menghormati Taurat gitu ya, tidak menghormati Musa. Yesus ini di mata mereka ya teman-teman itu lawbreaker ya. Nah, dia menyembuhkan orang seperti dia menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Oleh sebab itu mereka menangkap perempuan tadi dan membawanya kepada Yesus. Mereka ini mendapat konfirmasi ya, kepingin mendapat konfirmasi dengan disaksikan orang banyak bahwa Yesus itu memang betul-betul melanggar hukum gitu. Nah, untuk itu ya, dalam ayat 5 mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Mereka tahu Yesus ini suka berbelas kasihan, ya, mengasihi orang-orang sakit, mengasihi orang berdosa dan sebagainya. Sementara sekarang ini ada orang yang berzina. Dan kalau menurut Taurat Musa, mereka harus melempari perempuan yang demikian dengan batu sampai mati. Nah, tetapi apakah jawab Yesus? Di dalam Yohanes 8 ayat 7 ya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Juga di dalam Lukas 2 ayat 41-52 diceritakan Yesus yang masih berusia 12 tahun dan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem beserta sekelompok orang yang mau bersama-sama merayakan hari raya Paskah. Ketika dalam perjalanan pulang, tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka Yesus itu ada di antara orang-orang yang seperjalanan dengan mereka. Nah, karena mereka adalah kaum keluarga ya, dan kenalan yang mempunyai relasi cukup dekat ya, karena tidak ditemukan, kembalilah mereka itu ke Yerusalem. Setelah 3 hari perjalanan, mereka itu menemukan Yesus ada di dalam bait Elohim. Nah, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama tersebut. Di dalam Lukas 2 ya, ayat 47 itu dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, apakah dia tolol? Dia jelas tidak tolol ya. Sekarang kemungkinan ketiga, yaitu jika dia gila ya. Kalau dia gila, siapa yang mau ikut dia? Ya kan, terlebih mati bagi dia. Para rasul dan banyak orang percaya dianiaya dan dibunuh karena nama Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Lalu di Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia juga. Seandainya dia gila, tokoh-tokoh agama, orang Farisi dan ahli Taurat tidak akan memperdulikan dia kan? Ketika dia mengaku sebagai anak Allah, yang artinya dia menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Kalau sungguh dia gila, mengaku sebagai Allah, tidak ada yang menyalibkan dia,
karena orang waras tidak ada yang peduli terhadap pernyataan orang gila. Nah, Alkitab dengan jelas membuktikan dia bukan pendusta, bukan orang tolol dan gila. Jadi tersisa hanya satu, yaitu dia adalah anak Allah. Artinya dia adalah Elohim itu sendiri. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. God bless.